Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sunia Raibatul Husna dari Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Syariah dan Hukum akan menjelaskan tentang pengertian ilmu qiraat. Ilmu qiraat merupakan ilmu yang mempelajari tentang macam-macam bacaan Al-Quran, yang mana semua bacaan tersebut mutawatir sampai Rasulullah SAW. Dalam ilmu ini, ada berbagai hal yang dipelajari, terutama ilmu tentang cara membaca suatu kata atau kalimat dalam Al-Quran. Muhammad bin Muhammad Al-Jazari dalam kitabnya Taqrib An-Nashr fi Qiraah Asyarah merumuskan qiraat sebagai berikut. Al-qiraatu huwa ilmu bikaifiyati adai kalimatil Qur'an wa ikhtilafiha ma'zulanaqilah, yang artinya qiraat adalah disiplin ilmu yang mempelajari artikulasi beberapa kosakata Al-Quran dan perbedaan kosakata tersebut yang dinisbatkan kepada orang yang meriwayatkannya. Selanjutnya, ada hubungan Al-Quran dan qiraat. Terdapat 3 pendapat ulama mengenai hubungan Al-Quran dengan qiraat. Yang pertama, Al-Quran dan qiraat adalah 2 sisi yang berbeda. Dalilnya, Innal Qur'ana huwal wahyu munazzalu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil bayan wal ijaz wal qira'atu hiya ikhtilafu alfat al wahyu al madhkuru fi kitabatil huruf au kaifiyatiha min takhfifi wa tathqili wa ghairihima, yang artinya Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penjelas dan mukjizat. Sedangkan qiraat adalah perbedaan beberapa lafaz wahyu Allah Al-Quran dari segi penulisan maupun cara pengucapan, baik takhfif membaca tanpa tasydid, tathqil membaca dengan tasydid, dan lainnya. Menurut pendapat Badruddin Az-Zarkashi dalam kitabnya Al-Burhan fi Ulumil Quran, Al-Quran adalah wahyu, sedangkan qiraat merupakan artikulasi kosakata Al-Quran. Lalu yang kedua, ada Al-Quran dan qiraat adalah 2 sisi yang sama dalam satu makna. Muhammad Salim Muhaisin mengomentari pendapat Az-Zarkashi di atas. Beliau mengatakan bahwa Al-Quran merupakan sinonim dari qiraat yang pada hakikatnya memiliki satu arti. Sebagaimana banyak hadis yang sahih tentang diturunkannya Al-Quran dengan ahruf sab'ah menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada perbedaan, karena keduanya merupakan wahyu yang diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dalam potongan hadis Nabi SAW dari Ubay bin Ka'ab berikut. An Abi ibnu Ka'ab anin Nabi SAW kana inda adoti Bani Gifar Qala fa'atahu Jibrilu alaihi salam thumma ja'ahu rabi'ah qala innallaha ya'muruka an taqra'u ummatakal Qur'an ala sab'ati ahruf fa ayyuma harfi qara'u alaihi faqad asabu, yang artinya dari Ubay bin Ka'ab bahwa Nabi SAW ketika berada di sumber air Bani Ghafar, kemudian malaikat Jibril datang untuk keempat kalinya dan berkata, sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk mengajari umatmu membaca Al-Quran dengan 7 huruf, maka huruf manapun yang mereka baca adalah benar. Hadis di atas menunjukkan dengan jelas bahwa tidak ada perbedaan Al-Quran dan qiraat karena keduanya merupakan wahyu yang sama-sama diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu yang ketiga, ada Al-Quran dan qiraat adalah 2 sisi yang memiliki persamaan yang menyeluruh dan perbedaan yang spesifik. Akan tetapi di antara keduanya memiliki ikatan yang kuat, seperti hubungan juz'ai, ilmu-ilmu yang lain dari Al-Quran, misalkan tafsir, ilmu qiraat, ilmu tajwid, ilmu balaghah, nahwu, dan lainnya, dan kulli, Al-Quran itu sendiri. Sya'ban Muhammad Ismail mencoba mengkompromikan pendapat di atas dengan berbagai argumen. Yang pertama, qiraat tidak semuanya mengandung kalimat Al-Quran, akan tetapi hanya sebagian lafaz saja. Yang kedua, definisi qiraat merupakan mutawatir dan syadz qiraat yang kualitas sanadnya tidak sahih, sementara para ulama telah sepakat bahwa Al-Quran tidak boleh dibaca dengan qiraah syadz. Yang terakhir, ada perbedaan qiraat yang menyebabkan perbedaan fikih dalam masalah wudhu. Perbedaan qiraat merupakan salah satu sumber penafsiran Al-Quran yang otentik. Karena itu, perbedaan setiap dalam bacaan Al-Quran memberikan makna baru, layaknya ayat baru yang mandiri dari sisi petunjuk maknanya. Maka, banyak para ulama tafsir menjadikan perbedaan bacaan sebagai objek penggalian makna dalam penafsiran Al-Quran. Salah satu contohnya di surat Al-Maidah ayat 6.
yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usaplah kepalamu dan basuhlah kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang yang akan melaksanakan sholat hendaknya ia berwudu terlebih dahulu bagi yang hadas. Teknis pelaksanaannya adalah membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai ke siku, mengusap kepala dan membasuh atau mengusap kaki sampai ke kedua mata kaki. Pada lafadz wa arjulakum, para ulama qiraah asyrah mutawatirah berbeda pendapat. Imam Nafi, Imam Ibnu Amir, Hafiz, Ali Al-Kisai dan Ya'qub membaca fathah pada huruf lam, yaitu dengan membaca wa arjulakum. Sedangkan Imam Ibnu Katsir, Abu Amr, Syu'bah, Hamzah dan Abu Ja'far dan juga Khalaf membaca kasroh pada huruf lam, yaitu wa arjulikum. Syekh Muhammad Syahid Tantawi, Imam Besar Al-Azhar, dalam karyanya Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim menjelaskan, apabila huruf lam pada lafadz wa arjulakum dibaca fathah, maka diatofkan pada lafadz faghsilu wujuhakum atau menyimpan kata waghsilu, sehingga jika ditampakkan menjadi susunan kalimat sebagaimana berikut: wamsahu bi ru'usikum waghsilu arjulakum. Sedangkan apabila huruf lam dibaca kasroh, maka diatofkan pada lafadz bi ru'usikum. Dari perbedaan bacaan tersebut, para ulama berbeda pendapat soal hukum mencuci kaki. Apakah wajib dibasuh oleh air mengalir atau cukup sekedar diusap saja? Imam Qurtubi mengatakan bahwa dengan perbedaan bacaan tersebut, para sahabat dan tabi'in berbeda pula dalam memahami kandungan maknanya. Menurutnya, mayoritas ulama memilih membaca fathah pada huruf lam tersebut, yaitu menjadi wa arjulakum. Dengan demikian, bacaan ini mempunyai makna bahwa membasuh kaki adalah kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang yang wudhu, tidak hanya sekedar mengusap saja. Untuk memperkuat pendapat ini, mereka berargumen dengan ucapan Nabi saat melihat sebuah kaum yang tidak menyempurnakan basuhan kakinya dan menasihati mereka dengan suara yang keras, wailul lil aqwabi minan nari asbigul wudu, yang artinya sungguh celaka tumit-tumit yang tidak terbasuh oleh air dari api neraka. Sempurnakanlah wudhu kalian. Sesuai dengan pendapat mayoritas ulama, Ibnu Arabi menyatakan bahwa membasuh kaki saat melaksanakan wudhu adalah wajib. Menurutnya tidak ada yang menolak pendapat ini kecuali Imam Tobari dan golongan Syiah Imamiyah. Senada dengan Al-Qurtubi, Imam Ibnu Asyur menegaskan bahwa para fuqaha setelah masa tabi'in sepakat atas wajibnya membasuh kedua kaki dalam pelaksanaan wudhu. Tidak ada yang berseberangan dengan pendapat di atas kecuali golongan Syiah Imamiyah. Mereka mengatakan bahwa tidak ada keharusan membasuh kedua kaki kecuali hanya mengusapnya saja. Sementara Ibnu Jarir At-Tabari memberi dua pendapat, yaitu boleh memilih membasuh atau mengusap. At-Tabari memposisikan perbedaan bacaan ini sebagai dua riwayat yang dalam beberapa hadis, jika hadis-hadis tersebut tidak memungkinkan diunggulkan salah satunya. Pendapat ini secara teknis boleh dilakukan bagi orang yang berpendapat bahwa kebolehan memilih salah satu pendapat dalam beramal jika tidak diketahui hadis yang diunggulkan. Sementara terdapat sebagian orang mentakwil kata masaha pada bacaan arjulakum kasrah lam dengan arti mengusap. Sebab menurut mereka orang Arab mengartikan kata ghuslul khafif, basuhan yang pelan, dengan usapan masaha. Menurut Ibnu Asyur, dalam masalah ini pentakwilan yang demikian tidak bisa dibenarkan sebab Al-Quran telah membedakan antara ungkapan membasuh, ghusl, dan mengusap masah. Apabila pada lafadz arjulakum, lamnya yang dibaca kasroh, yang mempunyai arti mengusap kaki, pendapat ini sebagaimana dijelaskan di atas merupakan pendapat Ibnu Jarir At-Tabari dan golongan Syiah Imamiyah. Golongan Syiah yang berargumen bahwa lafadz arjulakum diatofkan kepada lafadz birusikum. Sedangkan At-Tabari berargumen dengan beberapa hadis Nabi, di antaranya al-wudu'u ghuslatani wa masahatani, yang artinya wudhu itu 2 kali basuhan dan 2 kali usapan, basuh wajah dan kedua tangan, dan mengusap kepala dan kedua kaki. Lalu dapat disimpulkan dari uraian-uraian yang di atas, kesimpulannya adalah perbedaan qiraat dalam Al-Quran memang menghasilkan perbedaan istinbat hukum, seperti hukum mencuci kaki. Mayoritas ulama memahami bahwa lafadz wa arjulakum
yang difathahkan lamnya menghasilkan makna wajib membasuh kaki bagi orang yang tidak memakai sepatu boot atau khuf. Sementara sebagian ulama memahami bahwa lafaz wa arjulakum dengan kasroh lam menghasilkan makna tidak ada ketentuan wajib untuk membasuh kaki, tapi cukup mengusapnya saja bagi orang yang memakai sepatu boot atau khuf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.